Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dia menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita puji dan sembah Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan senap hati, dengan senap jiwa, karena Kau layak Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, oh Yesus. Besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Kami mau meninggikan-Mu, kami mau menyembah-Mu, oh Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, God Lovers, bertemu kembali dalam acara atau program Word from Heaven. Nah, kali ini saya ingin berbicara tentang hidup yang berhasil. Ada banyak orang menganggap kalau kita punya uang yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, kita menjadi orang yang termasyur. Nah, kita menganggap itulah sukses. Sukses menurut kata dunia berbeda dengan sukses kata Tuhan. Saudara bisa memilih mau mengikuti cara dunia yang saya katakan relatif, ya. Tapi Anda mau sukses menurut caranya Tuhan. Quote kita pada hari ini, hidup ini simple atau sederhana. Jika kamu tidak mau lelah untuk membangun kehidupan yang menyenangkan, akan lebih lelah lagi hidup di kehidupan yang tidak menyenangkan.
Saya coba mengutip daripada firman Tuhan di dalam Yosua 18 ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saya adalah ayah dari banyak anak-anak. Saya mempunyai 4 anak laki-laki. Dan saya juga mempunyai anak-anak perempuan. Ya, 3 anak perempuan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang tua yang normal, saya bukan saja berdoa, tetapi berusaha mengantarkan anak-anak saya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Nah, hatinya Tuhan itu seperti demikian karena Dia Bapa yang sejati. Ya, jangan menjadi a priori, jangan menjadi tidak percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah. Tetapi hidup yang simple tadi saya katakan, kalau Anda tidak mau mengusahakan supaya nanti satu hari Anda punya hidup yang menyenangkan, Anda sekarang bermalas-malasan, maka Anda nanti akan menjadi susah. Ya. Jadi Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Tuhan sudah memberikan perjanjian yang hebat buat semua keturunannya Abraham. Termasuk kita-kita semua ini. Dikatakan Tuhan itu mempunyai rancangan damai sejahtera, hari depan yang gilang gemilang. Tapi ada banyak orang hidupnya tuh biasa-biasa saja. Saya tidak mengukur berapa nilai aset saudara. Saya tidak katakan bahwa orang yang sukses itu harus mempunyai mobil-mobil yang mewah. Terus saudara mesti memamerkan flexing di mana saudara tinggal. Saudara menjadi raja di sebuah kawasan yang terkenal di kota-kota besar. Bukan itu. Sukses itu Anda menjadi seperti yang Tuhan rancang dalam hidup saudara. Saya beri contoh. Seekor ikan tidak perlu belajar terbang seperti burung. Maka dia akan tampak menjadi ikan yang bodoh. Sebaliknya juga begitu. Burung tidak perlu belajar bagaimana caranya menyelam, bagaimana caranya bisa berenang di sebuah danau. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan burung seperti ikan, ikan seperti burung. Jadilah dirimu sendiri. Nggak perlu jadi KW1, KW supernya orang lain. Meniru suksesnya orang, lantas Anda terapkan dalam hidup Anda. Kesuksesan orang bisa menjadi inspirasi, pemicu buat Anda bersemangat. Tapi Anda nggak perlu karena dia penjual martabak yang berhasil, lantas Anda berusaha menjadi seorang yang bisa menjual martabak juga. Saya tidak pernah belajar bagaimana caranya menjadi seorang pembicara motivator yang bisa mempengaruhi orang lain. Saya belajar di dalam panggilan saya. Kalau Bapak Ibu adalah seorang penyanyi yang diberikan suara yang bagus, kembangkanlah suara Anda. Dan tidak perlu menjadi seorang pembicara yang hebat. Karena panggilan kita bukan di situ. Tapi kalau kita adalah seorang guru, seorang yang mengajar, jadilah guru yang baik, yang belajar bagaimana caranya mempresentasikan pelajaran itu sehingga menjadi tampak menarik. Sekarang ada banyak bahan-bahan yang bagus di dalam medsos, di dalam YouTube. Anda bisa lihat tuh bagaimana caranya bisa menjadi seorang guru yang baik, bisa menyampaikan materi pelajaran yang bisa dipahami oleh orang lain. Kata-katanya bagaimana, diselingi dengan humor, itu semua bisa dipelajari. Jadi kembangkan itu semua. Jangan sampai kita diganggu begitu. Ya, sekarang itu ada banyak pengganggu-pengganggu yang membuat kita tidak bisa maksimal. Contohnya apa? Ya, kita main game, lihat TikTok, bermalas-malasan, nonton Netflix segala macam, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa menjadi orang yang luar biasa. Nah,
Saya merindukan Anda memperbaiki hidup Anda dengan pimpinan Tuhan. Percayalah, Tuhan berikan anugerah buat kita untuk menjadi orang yang hebat. Selamat menikmati perjanjian Tuhan dengan Anda bersungguh-sungguh, berani bayar harga. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan renungan daripada firman-Mu. Tuhan sudah memberikan perjanjian yang hebat, bahkan Tuhan menyertai kami. Tinggal kami bekerja sama. Jangan sampai kami bermalas-malasan dan kami tidak melakukan apa-apa sehingga yang buruk yang datang pada kami bukan yang baik seperti yang dijanjikan Tuhan. Tolong kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah kami berdoa. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada keluarga kita, teman-teman, sahabat kita dan kepada kerabat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.